Selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan membawakan makro update mengenai cadangan devisa bulan Maret lalu. Next. Ya, jadi posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2024 kemarin sebenarnya tetap tercatat tinggi sebesar 144,4 miliar USD. Nah, meski menurun dibandingkan posisi akhir Februari 2024 sebesar 144 miliar US dollars. Dan penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, antisipasi kebutuhan likuiditas falas korporasi, dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Dan posisi cadangan devisa tersebut sebenarnya setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Next. Sepanjang kuartal pertama tahun 2024 ini sebenarnya terjadi penurunan cukup signifikan dalam aktivitas pasar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Investor asing menarik modal yang cukup besar terutama dari pasar SBN Indonesia yang menekan nilai rupiah. Dan pada akhir Maret kemarin, rupiah melemah menjadi 15.855, mencatat level terendahnya sejak November 2023, dan hampir menyentuh level 15.900 untuk pertama kalinya. Dan tekanan ini sebenarnya meningkat pada rupiah, mencerminkan sentimen yang diamati tahun lalu, yaitu higher for longer terkait dengan harapan suku bunga yang tinggi yang berkelanjutan di Amerika Serikat. Dan tren ini dipengaruhi oleh pergerakan pasar global di mana terdapat pesimisme luas terkait keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga higher for longer, sehingga menunda potensi pemotongan suku bunga hingga paruh pertama 2024. Dan kami memperkirakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah ini akan terus dipengaruhi secara dominan oleh sentimen global, seperti yang diamati pada mata uang lainnya yang bukan hanya rupiah. Di sini kita bisa lihat seperti Malaysian Ringgit, Thailand Baht, Korean Won ini juga sangat terdepresiasi terhadap dolar. Next. Dan faktor penting lain yang berkontribusi pada penurunan cadangan devisa ini sebenarnya adalah arus modal asing yang cukup signifikan, terutama dari pasar SBN yang memberikan downward pressure pada rupiah. Dan menurut data DJPPR per akhir Maret kemarin, kepemilikan asing atas obligasi Indonesia ini sebenarnya turun sebesar 26 triliun. Dan di Maret ini 26 triliun cukup besar karena sepanjang 2024 ini asing telah mencatat net sale sebesar 33 triliun, yaitu yang terbesar sejak kuartal ketiga di tahun 2023 ketika jumlahnya mencapai 45 triliun rupiah. Namun kita perlu ingat-ingat kembali bahwa penurunan pada kuartal ketiga tahun 2023 ini juga terkait dengan volatilitas yang tinggi di global bond market dengan yield SBN 10 year itu mencapai 7,25% di puncaknya di bulan Oktober. Next. Dan sebenarnya tujuan utama BI ini adalah memperkuat dan menstabilkan rupiah sambil mengendalikan inflasi, surplus neraca perdagangan, dan menawarkan yield yang atraktif untuk instrumen moneternya dan menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dan saat ini kami percaya bahwa BI akan meneruskan strategi stabilisasi pasar pro pasar dengan menerbitkan SRBI dengan tenor 6 month, 9 month, and 12 months, serta penerbitan SVBI dan SUFBI dengan tenor 1 month dan 3 month yang saat ini pun masih terus dilanjutkan. Dan langkah-langkah ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga instrumen, untuk menjaga attractiveness pasar Indonesia. Dan meskipun strategi BI ini sebenarnya berfokus pada stabilisasi rupiah terhadap USD, namun sebenarnya dalam konteks ketidakpastian saat ini, kami percaya bahwa semua kemungkinan seharusnya tetap dipertimbangkan, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga BI rate sebagai langkah mitigatif terhadap depresiasi rupiah yang saat ini terjadi. Dan saat ini kami menilai bahwa langkah-langkah masa depan BI akan tetap ditentukan oleh seberapa besar dan seberapa lama tekanan terhadap rupiah terhadap dolar. Dan hal ini akan dipengaruhi oleh perkembangan data-data perekonomian di Amerika Serikat. Sekian presentasi makro update dari saya. Kembali lagi kepada Glenda.